Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, saya mengajak kita untuk membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dan kita hadiahkan buat saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah, khususnya para pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan kehormatan mereka. Dan mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah pula lah, insyaallah tahun 2027 Palestina akan merdeka insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 prinsip supaya tata laksana kehidupan ini berjalan dengan aman, berjalan dengan baik, dan sesuai dengan misi penciptaan alam semesta ini. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, kata Dr. Nurkhalis Mu'ajid, ya saya tidak melihat siapa beliau, tapi ada sebuah ungkapannya yang ditulis dalam buku Doktrin Islam dan Peradaban Profesor Dr. Nurkhalis Mu'ajid, Cak Nur ya. Beliau mengatakan bahwa di saat alam ini diciptakan Tuhan, diciptakan Allah, itu ada 3 prinsip yang harus dijaga. Kalau 3 ini tidak dijaga, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Yang akan terjadi adalah propaganda. Yang akan terjadi adalah kekacauan di mana-mana. 3 prinsip ini kita kaji dan nanti kita akan kaitkan dengan berbagai situasi dalam dan luar negeri kita. Yang pertama, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, prinsip pertamanya adalah Allah menciptakannya dengan kebenaran. Dalilnya Az-Zumar ayat 5. Jadi yang pertama, Allah menciptakan jagat raya ini dengan prinsip kebenaran. Dalilnya Az-Zumar ayat berapa, Pak? 5. Yang pertama, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Itu prinsip. Allah menciptakan langit dan bumi ini bil haqq. Dalam bahasa Arab, kata bi itu adalah sesuatu yang melengket dengan sesuatu, itu bi. Ya. Kalau kita ingin melakukan sebuah kebaikan, kita dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad untuk membaca bismillah. Bismillah itu dari kata ismullah. Apa arti ismullah, Pak? Ismun, nama Allah, Allah berarti ismullah. Ditambah bi di depan menjadi bismillah. Itu artinya bahwa apapun yang kita lakukan kebaikan itu harus digandengkan dengan nama Allah. Itu makna bi. Ya, makna bi. Sehingga kata Nabi SAW,
segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu dianggap sia-sia. Makan, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Ya, melakukan perbuatan baik, baca bismillah. Ya, mencuri. Kira-kira boleh nggak Pak? Oke, bismillah. Ya. Ya, dengan nama Allah aku mencuri. Kira-kira boleh nggak sih? Ya. Oleh karena itu, kata Allah itu mesti dikaitkan dengan sesuatu yang mulia. Tidak bisa kata Allah itu dikaitkan dengan sesuatu yang hina, ya kan? Jadi bismi, kata-kata bi itu adalah sesuatu yang sangat melekat, itu bi itu. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini Bapak Ibu sekalian, prinsip yang pertama yang Allah gunakan adalah Allah menciptakannya dengan al-haq. Dengan apa Pak? Al-haq. Apa itu al-haq? Kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kebenaran. Lihat nanti surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dia masukkan malam ke dalam siang dan dia masukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamara, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, masing-masing berjalan menurut ketentuan waktunya. Ala wa huwal azizul ghafur, ketahuilah dialah Allah yang maha mulia, dialah Allah yang maha pengampun. Jadi prinsip pertamanya adalah Allah menciptakan dengan al-haq. Nah, pertanyaan kita, apa itu al-haq? Al-haq itu dua maknanya Pak. Yang pertama adalah sesuatu yang pasti, itu al-haq. Sehingga kebenaran yang sangat orisinil dan kebenaran otentik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran otentik itu datang dari Allah. Sehingga apapun yang ada di jagat raya ini, itu kebenaran otentik Tuhan yang Allah nampakkan kepada kita bahwa segala sesuatu teratur dalam porosnya. Gitu? Sehingga tidak ada satupun kebenaran otentik kecuali datang dari mana Pak? Allah. Coba lihat. Di saat Allah Subhanahu wa taala menunjuk terhadap Al-Qur'an, Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Bapak pernah nggak sih baca karya ilmiah dengan bangganya penulis yang mengatakan karya ilmiah ini tidak ada cacatnya? Ada nggak Pak? Belum ada. Profesor manapun tidak berani menulis bukunya, dia mengatakan karya ini tidak ada cacatnya. Hanya satu-satunya kitab di muka bumi ini yang dengan tegas di awal dia mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Apa tujuannya? Bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah kebenaran otentik yang tidak bisa diragukan dan tidak bisa ditolak. Bumi ini Allah ciptakan dengan kebenaran itu. Nah, apa bahayanya kalau kebenaran ini ikut kepada nafsu? Jadi standar kita apa Pak? Kebenaran. Nah, kalau kebenaran ini diikuti oleh nafsu, maka Quran mengatakan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalaulah kebenaran ini ikut kepada hawa nafsu, maka dunia, langit, bumi itu akan hancur dengan sendirinya.
Jadi ada nafsu, ada kebenaran. Harusnya kebenaran ikut nafsu atau nafsu ikut kebenaran? Hah? Ini kebenaran, ini nafsu. Yang mana yang tepat, Pak? Nafsu ikut kebenaran atau kebenaran ikut nafsu? Nafsu harusnya dikendalikan oleh kebenaran. Tapi kalau kebenaran dikendalikan oleh nafsu, yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Nafsu berkuasanya Amerika, Pak. Itu Amerika tidak pernah perang di negaranya. Nggak pernah perang di negaranya Amerika itu. Tapi dia bisa bikin perang di mana-mana. Dia bikin perang di Vietnam. Dia bombardir Irak di dalam perang Teluk. Itu Israel yang sekarang menghancurkan, membombardir Palestina. Itu negaranya nggak ada apa-apanya, Pak. Saya sudah pernah ke sana. Tidak punya kekayaan alam. Tapi dari mana senjata dia dapatkan? Dari mana amunisi dia dapatkan? Itu didukung oleh ambisius dan nafsunya negara-negara sekutu mereka. Jadi kalau nafsu ini mendominasi, maka rusaklah negeri. Sekarang ini kekacauan yang terjadi di hingar-bingar politik kita, itu kira-kira kenapa begini, Pak? Hah? Hah? Nafsu. Negara ini ada negara hukum, ada negara kekuasaan. Kalau negara hukum, hukum jadi panglima. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan jadi panglima. Wah, ini pagi-pagi sudah kayak orator aja. Ya. Biasa lah ya. Kalau negara hukum, itu kekuasaan diatur oleh hukum. Tapi kalau negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, kerusakan bumi, langit yang ada di antara keduanya itu akan rusak kalau kebenaran itu ikut kepada hawa nafsu mereka. Jadi al-haq yang seharusnya menjadi standar itu menjadi sesuatu yang follower. Dia pengikut, harusnya dialah yang diikuti. Nah, ini prinsip pertama. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan kebenaran. Kebenaran itu prinsip pertamanya adalah kepastian. Apa, Pak? Kepastian. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran, kebenaran itu adalah dia sendiri, Allah itu adalah kebenaran. Ya, dia sendiri itu Allah adalah kebenaran. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami nampakkan kebenaran kami fil afaq. Apa itu fil afaq? Ufuk. Apa itu ufuk, Pak? Ufuk. Ufuk itu adalah jagat raya ini, itu afaq. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Jadi Allah nampakkan kebenaran itu dua tempatnya. Yang pertama di mana? Di ufuk. Ufuk itu apa? Jagat raya ini. Itu Allah nampakkan kebenaran. Coba lihat, malam datang, siang pergi. Siang pergi, malam datang. Matahari terbit, bulan pergi. Kan begitu, tidak pernah itu antara bulan dan matahari desa-desakan untuk terbit. Kata bulan, tunggu dulu, saya masih terbit ini, jangan dulu kamu main naik gitu. Akhirnya kacau kan? Bulan matahari mau terbit, tapi bulan tidak mau pergi. Kira-kira gimana, Pak? Ini logikanya kemana-mana kan? Matahari mau terbit, tapi bulan tidak mau pergi. Kacau nggak dunia kita? Kacau nggak? Di saat matahari terbit, bulan juga terbit. Kira-kira gimana, Pak? Kullun yajri li ajalin musamma. Segala sesuatu itu beredar pada titik porosnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebesarannya di jagat raya ini, wa fi anfusikum, dan dalam dirimu juga. Berarti berapa tempatnya? Dua. Yang pertama di jagat raya, yang kedua dalam diri. Dalam bahasa filsafat, jagat raya disebut dengan makrokosmos, dalam diri kita disebut dengan mikrokosmos. Makrokosmos dan mikrokosmos.
Makrokosmos bukti kebenaran dia, mikrokosmos bukti kebenaran dia juga. Apa tujuannya? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, supaya manusia tahu bahwa apa yang terjadi di jagat raya ini itu ada pemeran utamanya. Pemeran utamanya itu siapa, Pak? Allah. Jadi kalau sekarang dunia kita sibuk dengan istilah drakor. Tahu drakor? Apa itu drakor? Hah? Drama Korea, ya. Sutradaranya siapa? Penontonnya siapa? Produsernya siapa? Nggak tahu, kacau sekarang ini. Kenapa kacau? Karena tidak jelas mana kebenaran, mana hawa nafsu. Jelas ya? Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkala yang dua ini Allah nampakkan, jagat raya Allah nampakkan, dirimu Allah nampakkan, itu tujuannya cuma satu, supaya ini semua yang nampak itu akan hilang, yang muncul itu adalah Al-Haq. Al-Haq itu siapa? Allah. Makanya kita kalau melihat yang bagus-bagus kita mengatakan apa, Pak? Subhanallah. Yang muncul itu Allahnya. Kadang-kadang kan kita ini yang kita banggakan itu siapanya, Pak? Diri kita. Lihat anak, Masya Allah Bu, anak ibu bagus ya. Iya, Alhamdulillah anak saya mengajinya bagus, di kelas juara 1. Kemudian dia taat juga sama orang tuanya, kepada teman dia juga baik. Ya biasalah Pak, siapa dulu ibunya. Ya kan ada begitu toh? Ada begitu toh? Kita sedang membicarakan nikmat Allah, tapi yang kita munculkan siapa? Yang kita munculkan siapa? Kita. Ya kita sedang bicara nikmat Allah ini. Ya Masya Allah anak saya Alhamdulillah baik ya. Kemarin Alhamdulillah dapat Olimpiade Nasional Fisika. Insya Allah tahun depan akan berangkat Olimpiade Internasional di Amerika. Kemudian Insya Allah kemarin dia sudah diundang tuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nih. Alhamdulillah dia akan diundang untuk studi di Jerman. Alhamdulillah. Ya ibu tahulah siapa dulu mamanya gitu. Iya kan? Siapa dulu? Siapa dulu siapanya? Mamanya. Akhirnya Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi itu tuh lebur. Yang kita munculkan siapa? Yang kita munculkan siapa? Kitanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus dimunculkan tuh bukan kitanya, tapi siapanya? Al-Haqnya. Jelas ya? Al-Haqnya itu. Sebab segala sesuatu yang tidak berorientasi kepada Al-Haq, lawannya adalah Al-Batil. Lawannya adalah Al-Batil. Makanya kita kalau dapat sesuatu, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau melihat sesuatu yang baik, kita ucapkan Subhanallah. Kita berdosa, kita ucapkan Astagfirullah. Kira-kira di sini ada yang punya dosa nggak sih? Hah? Hah? Coba ada nggak ibu-ibu yang nggak punya dosa, ada nggak? Nah, kalau ada saya mau belajar Bu. Hah? Hah? Kalau ada yang mengaku tidak punya dosa, Pak Imam, itulah dosa. Ya, karena orang yang tidak punya dosa itulah merasa tidak punya dosa, itulah dosanya. Sehingga dalam kajian tasawuf, tobatnya para pendosa dan penyesalan dia itu lebih baik daripada kesombongan orang yang beribadat. Ini bisa jadi status WA pagi ini ya. Jadi tobatnya para pendosa itu lebih baik daripada kesombongannya orang yang beribadah. Tobatnya kepada Allah, insya Allah Allah terima. Sombongmu akan menghapuskan ibadah. Ya, oke, itu yang pertama. Oleh karena itu Pak, yang harus kita munculkan adalah Al-Haq, Al-Haq, Al-Haq. Siapa itu Al-Haq? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini dengan Al-Haq. Dalilnya Az-Zumar ayat berapa Pak? Ayat 5. Masuklah kaji kita pagi ya. Nah, bukti dia Al-Haq itu apa? Coba lihat ayat selanjutnya. Yukawwirul laila 'alan nahar. Dia masukkan malam ke dalam siang. Kira-kira Pak, kalau malam terus tidak ada siang, bagaimana kehidupan ini?
Malam terus tidak ada siang. Kira-kira kumaha eta kehidupan ini? Encok tidur terus kita. Siang terus tidak ada malam. Kira-kira bagaimana kehidupan ini? Malam tidak ada siang, siang tidak ada malam, kacau. Sehingganya dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan, Allah bertanya kepada kita ini, Allah bertanya kepada kita, wahai manusia, kalau saya jadikan siang terus menerus, siapa yang mendatangkan malam? Kalau saya jadikan malam terus menerus, siapa yang mendatangkan siang? Ayatnya selanjutnya Allah mengatakan, wa mir rahmatihi, karena Allah sayang kepada kalian, ja'alal laila wan nahar, Allah jadikan malam dan siang. Malam Allah jadikan untuk tempat kau bisa beristirahat, siang Allah jadikan engkau untuk bisa bekerja dan beraktivitas. Allah jadikan siang dan malam itu adalah dalam rangka, dalam sebuah penunjukan bahwa alam ini diciptakan dalam penuh keteraturan. Teraturan apa? Teraturan. Nah, oleh karena itu di ujung ayatnya dia mengatakan, ala wa huwal azizul ghaffar. Ketahuilah, dialah yang maha mulia dan dialah yang maha pengampun. Kenapa ayat ini Allah tutup dengan dialah yang maha mulia, dialah yang maha pengampun? Yang mulia itu Pak, itu adalah yang melahirkan kepastian, itu yang mulia. Sehingga hakim-hakim itu kalau ada orang sidang, apa dipanggilnya Pak? Yang mulia. Ya, yang sekarang yang lagi viral tuh yang mulia siapa namanya itu? Jimli As-Sidiki. Saya itu yang mulia itu Jimli As-Sidiki. Kata Pak Jimli, Pak, kebenaran itu bisa dideteksi dengan dua hal. Yang pertama gunakan akal sehat, yang kedua gunakan hati nurani. Kalau dua ini on, kita bisa menemukan kebenaran. Tapi kalau dua ini off, yang kita temukan bukanlah kebenaran, tapi yang kita temukan adalah kebatilan. Jadi ayat ini Allah tutup dengan apa? Bapak Ibu nanti tolong dicatat ini ayatnya. Allah tutup kan wa huwal azizul ghaffar. Ketahuilah, dia yang maha mulia. Yang mulia itu adalah yang memberikan kepastian. Itu yang mulia. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang punya harta 70 triliun. Pernah lihat 70 triliun? Lalu tiba-tiba dia menunjuk, Pak, ini masjid saya bantu 7 miliar. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana? Terima kasih yang mulia, ya kan? Karena ada kepastian itu. Tapi kalau dia nggak punya duit, dia bilang, ini saya sumbang 7 miliar ya. Kira-kira apa kata Bapak? Hah? Ini beneran atau gimana ini? Jadi, yang mulia itu adalah yang memberikan kepastian. Allah itu Pak memberikan kepastian. Dia ciptakan alam ini, dia ciptakan langit ini, dia ciptakan bumi ini. Malam datang, siang pergi, malam datang, matahari terbit, bulan pergi, bulan datang, matahari hilang. Semua berjalan pada porosnya, itu hanya bisa dilakukan oleh Dia yang maha mulia. Yang mulia itu siapa? Allah. Yang kedua, ayat terakhirnya dia mengatakan setelah dia bilang Al-Aziz, dia tutup dengan Al-Ghaffar. Ghaffar itu berbeda dengan Ghafur, walaupun sama-sama Ghafara. Apa bedanya Ghaffar dan Ghafur? Itu pemaaf Pak. Kalau Allah menggunakan kata Ghafur, ada ayatnya nggak dalam Quran Ghafur? Ada yang bisa sebutkan ayat 1 Ghafur? Wa huwal ghafurur rahim. Baik kan? Ghafur. Ghaffar. Bedanya Ghafur dengan Ghaffar itu apa Ustaz? Oh, ini mahal ini. Ini mahal ini, Pak. Saya dapatkan dari Pak Quraisy. Jadi waktu saya ngaji tafsir dengan Pak Quraisy, saya bilang, Prof,
Apa bedanya Ghaffar dengan Ghafur? Dibilang Pak Quraisy, kalau Anda menemukan di dalam Quran kata Ghafur, itu artinya Allah itu Maha Pemaaf, maafnya lebih besar daripada dosamu. Itu Ghafur. Apa Pak? Apa itu Ghafur? Maafnya lebih besar daripada dosa kita. Itu Ghafur. Dosa kita satu gunung, maafnya Allah 2 gunung. Itu Ghafur. Ilahi las tulil firdausi ahla. Terus dia bilang apa? Wala aqwa alan naril jahim. Dia bilang Abu Nawas, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga ini. Apa dia bilang, Bu? Aku ini tak pantas masuk surga. Tapi ya Allah, kalau masuk neraka juga aku nggak kuat. Kira-kira ini orang apa maunya? Nah, akhirat itu cuma 2, kalau bukan surga, ya neraka. Dia bilang, ya Rabb, aku tak pantas masuk surga ya Allah. Tapi kalau engkau masukkan neraka, enggak kuat juga. Samalah ada orang, Pak, saya ini tidak pantas jadi menteri, Pak. Tapi kalau saya tidak jadi menteri juga enggak kuat, Pak. Itu. Ya, Pak, saya ini belum pantas jadi cawapres. Tapi kalau enggak jadi cawapres juga bagaimana ya? Itu. Jangan lari kemana-mana loh ya. Ini contoh. Ya, kata dia, ilahi Tuhan, saya tidak pantas masuk surga. Tapi dia bilang, saya juga tidak sanggup masuk neraka-Mu ya Allah. Zunubi, dia bilang, dosa-dosaku itu ya Allah, itu seperti pasir di lautan, banyaknya luar biasa. Tapi apa dia bilang? Ya Allah, maafmu lebih besar daripada dosaku itu. Jadi maafnya Allah lebih besar daripada dosanya kita, itu diwakili dengan kata Ghafur. Jelas? Oke. Lalu Ghaffar, apa itu Ghaffar? Kata Pak Quraisy, saya ingat betul, kata Pak Quraisy, Allah itu berulang kali memaafkan kamu. Nah, itu Ghaffar. Apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar, Pak? Kalau Ghafur ini kalau belum makan pagi gak susah. Kalau Ghafur, maafnya lebih besar dari salahnya kita. Kalau Ghaffar, setiap kali kita salah, setiap kali itu pula Allah mengampuni kita. Jadi di dalam Quran Allah itu di saat menggunakan kata pemaaf, dia menggunakan 2 kata, Ghafur dan Ghaffar. Kalau Ghafur, maafnya lebih besar daripada dosa kita, sementara Ghaffar, dia memaafkan kita tidak sekali, berulang-ulang kali dia memaafkan. Kira-kira baik nggak Allah itu, Bu? Ya Allah. Makanya di saat Allah Subhanahu wa taala ya bercerita tentang orang pendosa ya dengan orang yang melawan takdir, Pak. Beda nggak sih orang pendosa dengan orang melawan takdir? Saya ingin merujuk kita sedikit. Di saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, lalu orang itu tidak terima dengan takdirnya Tuhan. Kata Allah begini, malam yasbir ala bala'i, orang yang tidak sabar dengan ujian, walam yashkur ala na'ma'i, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, walam yarda biqada'i, dan tidak terima dengan keputusanku. 3. Yang pertama apa? Tidak sabar dengan ujian. Yang kedua, tidak bersyukur dengan nikmat. Yang ketiga, tidak ridho dengan ketetapan. Hafal nih yang 3 ini. Pertama apa, Bu? Tidak bersabar dengan ujian. Yang kedua, tidak syukur dengan nikmat. Yang ketiga, tidak ridho dengan ketetapannya.
Kata Allah, silahkan keluar dari bumiku dan cari Tuhan selainku. Kira-kira kemana kita mau pergi, Pak? Hah? Ada bumi selain buminya Allah? Hah? Orang yang tidak bersyukur dengan nikmatnya dan tidak sabar dengan ujiannya dan tidak menerima takdirnya, ancaman Tuhan luar biasa, Pak. Silahkan kau cari Tuhan selain saya dan silahkan keluar dari bumi saya. Ancamannya dahsyat. Tapi beda Allah. Tatkala ada orang pendosanya luar biasa, ancaman Allah tidak seperti itu banget, Pak. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah menggunakan kata apa, Bu? Hai hamba-hamba yang melampaui batas. Artinya apa itu? Pendosa. Janganlah engkau berputus asa dari rahmatku. Luar biasa. Di saat Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur dengan kata keluar dari bumiku. Tapi tatkala orang itu berdosa, Allah tidak mengancam demikian. Kata Allah masih menggunakan kata apa, Bu? Wahai hamba. Itu apa artinya? Bahwa kalau terkait dosa, Allah masih menggunakan kata wahai hamba. Tapi tatkala kamu tidak terima ketetapan Tuhan, Allah bilang keluar dari bumi. Kira-kira mana yang keras? Mana yang keras? Hah? Mana yang keras kira-kira? Ancaman Allah lebih keras kepada 3 orang yang tidak bersyukur dengan nikmat, tidak bersabar dengan ujian, dan tidak ridho dengan ketetapan. Allah lebih keras kepada orang ini daripada pendosa-pendosa. Makanya waktu suatu ketika saya diundang oleh komunitas hijrah. Komunitas hijrah itu kan komunitas yang dulunya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Yang dulunya tidak ke masjid, sekarang pakai ke masjid. Saya bilang, saudara-saudaraku, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Hari ini antum-antum semua sudah kembali kepada Allah. Yang nggak pakai jilbab, alhamdulillah pakai. Yang pakai jilbab tentu yang perempuan ya Bu, yang laki-laki nggak pakai jilbab kan? Ya. Yang nggak boleh pakai jilbab, alhamdulillah pakai jilbab. Saya pesan, saya bilang, antum dan antuna kita semua yang sudah kembali kepada Allah, satu pesan saya, jangan pernah melihat sebelah mata orang yang belum kembali seperti Anda. Jangan pernah lihat sebelah mata itu para pendosa yang hari ini bergelimang dosa, bergelimang maksiat, malamnya berjudi, berzina, siangnya merampok. Jangan pernah melihat sebelah mata orang itu. Kenapa? Allah itu punya 2 sifat, Ghaffar dan Ghafur. Maafnya lebih besar daripada dosanya. Dosa kita itulah Ghafur, dan dia berulang kali memaafkan kita, itulah Ghaffar. Nah, kenapa ayat ini Allah tutup dengan, bukan kenapa sih? Ya, tidak boleh mengatakan kenapa. Apa rahasianya Allah menutup ayat ini dengan Azizul Ghaffar? Dialah yang maha mulia. Yang maha mulia tadi apa, Pak? Untuk menentukan dan memberikan kepastian. Allah itu memberikan kepastian, betul nggak? Kalau Bapak dijanji oleh gubernur, terbukti atau tidak? Bisa terbukti, bisa tidak. Bapak dijanji oleh presiden, terbukti atau tidak? Bisa terbukti, bisa tidak. Tapi kalau Bapak dijanji oleh Allah, terbukti nggak, Pak? Pasti terbukti. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin akan mengingkari janji. Jadi Allah tutup ayat ini dengan Al-Aziz, itu adalah untuk memberikan kepastian. Dan Allah tutup ayat itu dengan Ghaffar untuk memberikan jalan kepada kita bahwa dalam dinamika kehidupan ini, dalam menerapkan kebenaran itu, kadang-kadang kita punya salah. Makanya kembalilah kepada siapa, Pak? Allah. Makanya saya tanya tadi, ada nggak sih orang tidak salah? Ada nggak sih orang tidak salah? Pasti orang itu punya
punya salah. Allahu Akbar. Salatlah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimat pertama kita apa, Pak? Alhamdulillah? Bukan. Subhanallah? Bukan. Kalimat pertama kita begitu, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kalimat pertama kita adalah Astaghfirullahaladzim. 3 kali itu. Setiap sholat kita dianjurkan sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayyina ya Rabbana wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebelum kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ditambah 1 menjadi 100. Kalimat pertama yang keluar dari mulut orang yang sedang selesai taat tadi itu, kalimatnya adalah Astaghfirullahaladzim. Kenapa istighfar, Pak? Kan baru selesai sholat. Kok istighfar? Kan baru selesai ibadah. Kok istighfar? Kata para ulama, di dalam ibadah saja ada peluang dosa, apalagi di luar ibadah. Masya Allah. Di dalam ibadah saja ada peluang. Coba, yang tadi sholat subuh, kusuk dari awal sampai akhir. Hah? Kusuk. Allah, sampai terakhir kusuk. Ya begitu kita, imam sudah alhamdulillah, terbayang lagi, nanti makan apa lagi? Hah? Begitu ruku terbayang lagi macam-macam. Apalagi kalau tadi sebelum ke masjid ibu menggoreng pisang. Pasti. Ya, pasti. Jadi kita diminta istighfar. Di sana Nabi SAW tahun ke-8 Hijrah. Setelah 13 tahun di Mekah tidak pernah memperjuangkan Islam, tidak menang. 8 tahun di kota Madinah. Nabi merangkap jadi kepala negara sekaligus menjadi kepala agama. Di tahun ke-8 Allah izinkan untuk menaklukkan kota Mekah. Dan kota Mekah itu kemudian ditaklukkan oleh Allah oleh Nabi SAW. Di saat penaklukan kota Mekah ada 2 ayat yang sering yang dibaca Nabi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Telah datang bantuan Allah. Engkau melihat orang yang beriman masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dan engkau melihat agama Allah ditinggikan. Kata Allah, fasabbih, sucikan Allah, fasabbih bihamdi rabbika, puji Tuhanmu. Kemudian wastaghfir. Apa itu wastaghfir? Dan minta maaflah kepada Tuhan. Nah, begitu Nabi, semua orang masuk ke dalam Islam, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab bukan. Termasuk Abu Sofyan. Abu Sofyan, kalau Abu Lahab mah Abu Lahab itu sudah pasti neraka kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Sofyan. Lalu Nabi datang ke Ka'bah. Dilihat di Ka'bah itu masih ada berhala tergantung. Beliau hancurkan berhala-berhala itu sembari membaca ayat wa ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datang kebenaran dan kebatilan itu akan pergi, dan kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan itu pasti akan pergi. Jadi prinsip pertama penciptaan al-haq, bahwa kebenaran itu pasti muncul dan kebatilan itu pasti hilang. Tiba-tiba gelap ini, mati lampu. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Hah? Ya, nyalakan lilin. Kalau di HP-nya ada senter, hidupkan senter. Kalau ada 20 orang di sini sama-sama hidupkan senter, kira-kira gimana? Hilang. Gelapnya pergi enggak? Gelapnya pergi enggak? Ya minimal sudah mulai terang. Walaupun gelapnya belum pergi. Apa artinya, Pak? Kalau kita melihat kegelapan, tidak usah dicaci maki. Hadirkan saja cahaya, nanti lama-lama cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Tidak usah caci maki. Gelap betul, kenapa? Tidak usah.
ambil HP, hidupkan senternya, lama-lama apa Pak? Lama-lama apa? Terang. Makanya negeri, jangan negeri inilah, ya, negeri ini terus ya. Kehidupan ini hancur bukan karena tidak ada orang baik. Hanya saja orang baik diam di saat melihat kebatilan. Nah, itu aja kuncinya. Itu kuncinya. Di negeri, bukan negeri lagi, astagfirullah. Kehidupan ini, kenapa gelap? Bukan tidak ada orang baik, hanya saja apa Pak? Orang baik itu diam di saat melihat kebatilan. Makanya saya mendorong ya mahasiswa-mahasiswa kita, silakan yang mau jadi sarjana hukum, silakan jadi sarjana hukum. Yang menjadi sarjana teknik, silakan jadi sarjana teknik. Yang mau menjadi ahli apa, silakan. Semua yang kalian miliki itu tujuannya cuma satu. Datangkan kebenaran, datangkan cahaya supaya gelap itu sedikit demi sedikit akan hilang. Itu prinsip pertama, bahwa kebenaran adalah prinsip utama di saat Allah menciptakan alam semesta ini. Makanya yang kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan kebenaran-kebenaran itu. Kita manfaatkan kebenaran-kebenaran itu, insya Allah nanti akan muncullah kebaikan-kebaikan di seluruh sisi kita. Dan seluruh Nabi dan Rasul misinya adalah untuk menghadirkan kebenaran itu. Itu prinsip pertama di dalam penciptaan alam semesta. Prinsip kedua, Al-Anbiya ayat 14. Sebentar ya, saya pastikan. Oh, bukan 14, ayat 16. Al-Anbiya ayat berapa? 16. Jadi Az-Zumar ayat 5. Sekarang Al-Anbiya ayat 16. Bapak nanti bisa materi ini dicek di bukunya Nurkhalis Majid. Judulnya Doktrin Islam dan Peradaban, di subtema Kosmologi Quran. Jadi di saat itu dia bicara tentang alam semesta, kemudian dia mengutip beberapa ayat, kemudian dia menyimpulkan ada 3 prinsip penciptaan alam semesta ini. Pertama Az-Zumar ayat 5, yang kedua Al-Anbiya ayat 16. Apa artinya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala Al-Anbiya 16? Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Prinsip kedua adalah kami tidak menciptakan bumi dan langit ini dalam keadaan main-main. Artinya apa Pak? Allah menciptakan bumi ini serius. Yang main-main itu dunia atau kehidupan? Nah, ini beda. Yang main-main itu dunia atau kehidupan? Hah? Kehidupan. Dunia atau kehidupan? Dunia. Kehidupan? Oh, Masya Allah. Coba putar lagi rekamannya Profesor Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Di saat beliau berkunjung ke Al-Azhar, ke Indonesia kemarin, ceramah di Istiqlal. Di situ saya dapat satu kalimat yang luar biasa dari Profesor Ali Jum'ah. Dia bilang begini, Al-farqu bainad dunya wal hayah. Bedakan antara dunia dengan kehidupan. Ternyata sesuai dengan ayat ini, Pak. Dunia itu tempat bermain, Pak. Dunia itu apa? Dunia itu permainan. Tapi hidup bukanlah permainan. Bedakan antara dunia dengan apa? Hidup. Dunia permainan. Sementara kehidupan bukan permainan. Kenapa? Kehidupannya bukan permainan, Pak. Kenapa? Karena setiap langkah kita itu dicatat oleh malaikat. Yang semuanya akan diminta pertanggungjawab. Berarti kalau itu bukan apa? Bukan permainan. Tapi dunia tempat kita tinggal ini permainan, Pak. Ada orang yang tidak baik-baik saja, diagung-agungkan.
Nggak usah kaget. Itu dunia itu. Ada orang yang sholatnya bagus, yang karakternya bagus, integritasnya bagus, ilmunya oke, di kantor dikucilkan. Ya, ada orang yang nggak punya apa-apa tapi pintar cari muka karena dia tidak punya muka. Ya, yang baik ini, yang rajin ini, yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya bagus, karena tidak bisa cari muka, nggak naik-naik. Yang ini nggak ada apa-apanya, nggak pernah sholat, kurang ajarnya minta ampun, tapi karena dia tidak mau punya muka, maka dia cari muka, dia yang diangkat terus. Nggak usah ragu Pak, nggak usah khawatir, nggak usah kaget. Itu dunia. Dunia itu permainan. Dunia itu apa Pak? Tapi ingat, tatkala Anda melangkah di dunia, itu bukanlah permainan, itu adalah kehidupan. Beda antara dunia dengan kehidupan. Kalau dunia ini Pak tidak minta pertanggungjawaban Tuhan, tapi kalau kehidupan diminta pertanggungjawaban Tuhan. Anda mau jadi apa? Mau jadi pejabat kek, mau jadi enggak kek, jadi orang kaya kek, itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi posisi kita dalam dunia itu yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tatkala Allah posisikan kita jadi orang kaya, segala tindakan-tindakan kita tatkala jadi orang kaya, itu kehidupan yang akan diminta pertanggungjawaban. Tatkala kita ditakdirkan jadi orang miskin, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kemiskinan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dunia ini prinsip kedua, tidak main-main. Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 16. Masya Allah, ini kuliah kita pagi ini berkah insya Allah. Baik, cukup dua dulu, nanti saya lanjutkan yang ketiga. Silakan kita untuk berdiskusi. Silakan. Baik, Bapak sekalian, saya sampai bingung mau menyampaikan baik, mungkin yang paling ini satu kita Tuhan sama Bapak berbagi. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga menjadi gaji. Kalau saya naik kereta di sini Pak, itu saya karena dapat di Jepang itu pas-pas juga di Jepang karena di Jepang itu aku 30.000 orang Pak, itu selesai 10.000. Karena nggak ada lupa kamu, dia stres ini pulsa, Bapak bisa lihat kan, total 30.000. Yeah. Setiap tahun karena tadi tidak ada ngaji seperti ini. Malah ada di Eropa itu ada 14.000. Yeah. Jadi kalau mau bunuh itu dapat itu stres nanti. Alhamdulillah kalau sekalian kita berkah pada Pak Ustaz. Ini waktu untuk 3 aja nggak cukup ya. 2 sudah dan nomor 2 tadi sangat. Nanti bisa dilanjut Pak. Sebelum saya jawab, ini ada teman terima kasih Bapak sekalian, makanan yang dibuat Bapak sekalian dari Ustaz Tuhan. Besok mau haji. Ini umroh. Umroh. Semoga selamat kembali lagi dari rumah yang maaf. Baik Bapak sekalian, kami persilakan dari Ibu dulu seperti biasa. Kami persilakan Ibu ngobrol. Boleh minum nih ya? Baik, Bapak Moderator, ini rekan seperjuangan naik haji saya, Bapak Haji untuk sebelum Margono yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Dr. Idrianto Maisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah hari ini memang tidak bisa tuntas 3 prinsip itu ya Ustaz, sungguh luar biasa karena penjabarannya memang banyak sekali. Dan jujur saya mendengarkan ceramah pada pagi hari ini, kadang hati saya bergetar, kadang bergigit, takut dosa, dan juga kadang mengangguk-angguk mengingat sifat Allah yang kufar dan kufur. Pertanyaan singkat saya Bapak Ustaz terkait dengan prinsip yang baru 2 tadi, kebenaran dan juga serius dalam arti tidak main-main. Lalu kemudian kita ingat bahwa di dalam menciptakan alam ini Allah juga punya prinsip
Bandatun, Tholibatun, Warobun, Kufur. Kalau tidak salah, kalau salah mohon diluruskan. Nah, ini kira-kira masuk di prinsip yang mana di antara dua tadi? Terakhir pertanyaan penasaran Ustaz, dan saya sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya salah. Terkait dengan sifat Allah yang kumar dan kufur tadi, bahwa ampunan atau maafnya lebih besar daripada dosa kita, dan juga beliau memberikan ampunan atau maaf berkali-kali. Pertanyaan penasaran saya, kalau begitu harusnya tidak ada dong yang masuk neraka. Kita semua kita. Iya. Itu saja Ustaz. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan topik walidaya, bari doa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz ya. Iya. Karena kalau yang Ustaz ada yang belum ada. Kalau lagi untuk jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ustaz menjelaskan tentang situasi terkini di Palestina. Palestina itu kan negara para nabi, bumi para nabi. Nah, oleh karena itu penjajahan dan yang terakhir ini sangat luar biasa, dibombardir habis-habisan oleh Zionis Israel yang tercela. Tadi kita juga mengatakan insya Allah tahun 2007 Polisi Palestina akan mendekati berita yang memindahkan walaupun masih lama, gitu ya. Namun demikian, dari negara para nabi, apakah doa-doa selama ini para syekh, para keluarga nabi yang ada di sana di Palestina, kan semuanya para pejuang berdoa, gitu ya. Bagaimana pada doanya Nabi Muhammad pada perang Badar, sedikit lawan banyak, tenang sedikit. Ini kira-kira ada gambaran kapan ya kira-kira ya Palestina ini akan merdeka dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga, dengan personil yang sementara yang bisa menghancurkan atau menarik mundur dari pasukan Israel. Saja barangkali tadi juga mohon dijelaskan dasar pemikirannya apa itu dasar atau berbuat itu benar dan yang Allah Taala insya Allah akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua dulu ya. Mau tambah lagi? Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan kajian Mbak ini sungguh luar biasa tentang zat Allah. Tidak ada zat yang lebih mulia, yang lebih baik daripada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Allah, tidak mencintai Allah dan sebagainya. Memang tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Nah, Allah itu kan tidak tampak oleh hati, bukan tidak tahu, mata kita tidak mampu melihat, tidak tampak namanya. Zat Allah itu sendiri kita bisa melihat Allah dari jejak-jejak ciptaannya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, apa ya, dulu para nabi ingin melihat Allah. Nabi Musa ingin bisa melihat Allah sampai ke gunung Sinai itu. Yang terjadi, gunung Sinai tidak mampu menerima cahaya Allah dan hancur. Nabi Musa pingsan, 40 pengikutnya meninggal. Nah,
itu Nabi Musa berkeinginan melihat Allah. Beda dengan Rasul kita itu ketemu Allah karena dipanggil lalu Isra Mi'raj, ya, ketemu Allah. Kita tidak tahu apakah Rasul itu bisa melihat zat Allah yang sesungguhnya atau ada tirai dari yang Nah ini Pak, kan kadang-kadang ada apa berita bahwa nanti di akhirat kita bisa melihat Allah. Nah itu kira-kira suatu kebenaran atau kepastian tadi apa bukan? Ya, insyaallah. Ya, terima kasih Bapak. Masuk. Saya melihat bahwa pertanyaan jamaah ini lebih dasar-dasar dari mahasiswa saya di program pasca. Luar biasa. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini bukti Pak bahwa pengajian di masjid ini mencerdaskan jamaah Bapak Ibu. Ya, bayangkan pengajian tiap minggu apa segala macam sehingga luar biasa ya. Baik, pertama Bu Haji Ambar ya. Dua pertanyaan beliau tadi. Yang pertama bahwa memang ada satu prinsip di dalam Quran, di dalam surah Ibrahim itu ya, bahwa kalau sebuah negeri itu baik, negerinya taat, masyarakatnya indah, itu diekspresikan dalam kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu coba lihat. Baldatun negeri, thayyibatun yang makmur. Baldatun thayyibatun, negerinya makmur. Wa rabbun ghafur, Tuhannya pemaaf. Artinya apa? Negeri itu adalah negeri yang dicintai oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, negeri yang dicintai oleh Allah itu sebenarnya kalau menerapkan tiga prinsip yang akan kita bahas ini. Negeri itu dicintai Tuhan, diberikan Allah kalau semua prinsip kebenaran ilahiyah itu diterapkan di seluruh dimensi kehidupan. Saya sering mengatakan begini di kampus. Saya bilang, jangan Anda hanya berprinsip bahwa Al-Quran itu hanya untuk diseminarkan. Quran itu hanya menjadi kajian para kiai, para mubalik, para ustadz di mimbar-mimbar agama. Tapi Quran itu harus dibawa di parlemen tatkala undang-undang ekonomi disahkan. Quran itu harus dibawa di KPU tatkala mereka mensahkan undang-undang KPU. Nilai-nilai kebenaran itu harus dibawa dalam transaksi ekonomi global. Kalau itu dilakukan, al-haq itu dilakukan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Bu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah hasil dari sebuah negeri yang menerapkan kebenaran, yang pada akhirnya rakyatnya makmur, Allah sayang kepada penduduk itu. Itu inti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga adalah sebuah kaidah sosiologi Islam begini. Kalau ada sebuah kampung, masjidnya makmur, masjidnya banyak jamaahnya, ketahuilah bahwa kampung itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Enggak mungkin orang datang ke masjid kalau orang itu tidak kenal dengan Tuhan. Sekarang subuh jam 4 loh Pak. Jam berapa? Jam 4:05. Saya dari Kebayoran ke sini, itu saya harus mengukur kira-kira nanti saya sampai di sana jam berapa. Ya kan? Kalau begitu saya harus bangun paling tidak jam 3 saya harus sudah bangun. Walaupun kemarin dari Bogor, dari Pondok datang sampai di rumah sudah malam. Ini kalau bukan karena niat karena Allah, berat Pak. Betul nggak? Berat. Bapak Ibu duduk ngapain duduk-duduk di sini nih? Ya, lebih baik Bapak duduk tiba di rumah menonton YouTube. Kan pengajian di YouTube juga banyak toh. Kenapa Bapak duduk di sini? Karena yang Bapak cari bukan hanya sekedar ilmu. Setiap langkah Bapak Ibu, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Duduk di sini bersama malaikat, nanti selesai pengajian, malaikat akan laporkan nama Bapak Ibu kepada Allah, lalu Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada jamaah Masjid Nurul Ittihad itu, bangunlah dari tempat duduknya, dosa-dosanya telah saya ampuni semuanya.
Kan itu yang menjadi motivasi kita, Pak. Itu yang, kalau mencari ilmu di mana aja, Pak. Sekarang Google, apa yang tidak ada di Google ini? Kalau dulu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang pintar kalau kamu tidak tahu. Sekarang bukan fas'alu ahla dzikri, fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Apapun teknologi intelijen, artificial intelligence, Pak. Sekarang ini itu bisa membuat disertasi. Disertasi bisa dibuat oleh teknologi artificial intelligence sekarang. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, baldatun thayyibatun rabbun ghafur adalah sebuah negeri yang dimana itu adalah hasil dari manifestasi daripada kebenaran di seluruh sisi. Kalau kebenaran itu diterapkan, insya Allah baldatun thayyibatun, negerinya aman, wa rabbun ghafur, Allahnya sayang kepada penduduk negeri itu. Mudah-mudahan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaan kedua ini pertanyaan filsafat. Kalaulah Allah itu Ghaffar dan Ghafur, memaafkan, harusnya kan tidak ada orang masuk neraka toh. Ini pertanyaan ini pun luar biasa. Harusnya betul, Pak. Harusnya tidak ada orang masuk neraka karena Allah sudah Ghaffar dan Ghafur. Kenapa ada orang masuk neraka? Karena fasilitas Ghaffar dan Ghafur itu tidak digunakan oleh orang itu. Sekarang dia berdosa nih. Berdosa. Siang hari berdosa, malam dia gelar sejadah, dia menangis di atas sejadah itu, kemudian dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, aku terledor tadi ya Allah. Aku nggak sengaja datang ke situ, aku terledor ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Menangis dia, Pak. Allah langsung bilang, malaikat, itu kau hapus ya catatan amal perbuatan buruknya. Dihapus oleh Allah. Mati dia, neraka nggak pantas untuk dia, masuk surga dia, Pak. Kenapa orang tidak masuk surga? Dia tidak menggunakan fasilitas Ghaffar dan Ghafur. Jelas Bu ya? Makanya kalau orang menggunakan fasilitas itu, nggak ada tempat neraka, Pak. Jadi dulu ada guru saya dibilang gini, Allah menciptakan neraka itu bukan supaya kita masuk ke dalamnya. Tapi Allah ciptakan neraka itu adalah bagi orang yang sudah disuruh untuk baik, tidak baik, maka neraka itu tempat kembali. Penjara dibuat oleh negara, Pak, bukan tujuannya supaya penduduknya masuk penjara. Betul nggak? Penjara itu dibuat untuk memberikan efek jera kepada orang yang sudah disuruh baik, Nih loh, aturannya boleh ini, boleh tidak, tapi kau melanggar juga. Nah, ini neraka. Nih, sama juga lah neraka begitu. Ini kalau kau berdosa ya, ini jalannya nih. Minta ampun sama Allah, jangan kau ulangi lagi. Kalau terulang lagi, minta maaf lagi. Berulang kali kau minta maaf sama Allah, Allah datang memaafkan kamu. Kalau ini kita lakukan, neraka kosong. Ya, kosong dari siapa? Kosong bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir sudah pasti masuk neraka. Makanya saya bilang, hisab itu, timbangan amal perbuatan itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang muslim itu berlaku timbangan itu. Tapi kalau dia mati kafir itu tidak ada timbangan, Pak. Begitu mati kafir, langsung malaikat bilang, lurus belok kiri. Maksudnya masuk neraka. Ya kan? Itu ya. Jadi timbangan Ghaffar dan Ghafur itu kalau dimanfaatkan dengan baik, tidak ada orang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masuk neraka? Karena dia tidak menggunakan fasilitas ini yang Allah berikan kepada dia. Satu. Yang kedua, pertanyaan Pak Ketua kita yang baru. Selamat Pak Ketua, Pak Haji. Saya tadi malam di WA oleh Pak Dokter Ketua kita sebelumnya, dari Ustaz. Saya menyampaikan bahwa sekarang ada pengurus yang baru, ya, alhamdulillah saya bilang. Makanya kemarin biasanya menghubungi saya itu Pak Haji Santoso, tiba-tiba yang lain, oke saya bingung siapa kemarin yang menghubungi saya? Antum yang kirim foto ini. Oke, baik. Sampai di mana tadi? Pak Haji Tabrani. Bapak sekalian, Palestina itu kalau Bapak baca sejarah, itu keturunan Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim namanya Kan'an. Ya, keturunan dari Nabi Ibrahim namanya Kan'an. Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham itu punya anak 4, Pak. Maka
Palestina itu sebuah suku dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi dari dulu Palestina itu adalah milik orang Palestina. Tidak pernah sejengkal tanah pun itu milik orang Yahudi, milik Israel. Kapan mereka masuk di situ? Tahun 48, Pak. Mereka masuk di situ. Nah, sejak itulah kemudian mereka menggeser sedikit demi sedikit tanah Palestina, yang pada akhirnya sebagian wilayah mereka yang sampai sekarang tidak pernah bisa dikuasai adalah Gaza. Apa? Gaza itu satu suku dari kalangan dari cucu Nabi Ibrahim yang dari dulu sudah mereka tempati. Makanya sekarang mati-matian sampai dunia kiamat pun insya Allah Gaza tidak akan pernah dikuasai oleh Israel. Makanya kemarin Bu Menlu kita waktu pidato di PBB itu beliau cerita dengan bertanya ke Menteri Luar Negeri Iran, kira-kira kalau terjadi serangan darat yang dikampanyekan oleh Israel, dia serang melalui darat ini Gaza, kira-kira Gaza itu bisa ditaklukkan nggak oleh Israel? Kata Menlu Iran, sampai dunia kiamat pun insya Allah Gaza tidak akan diserang, tidak akan bisa dikuasai melalui jalur apapun. Coba lihat sekarang, begitu jalur darat mereka coba untuk menguasai, ditantang oleh Hamas, kau datang saya beli. Nggak jadi, Pak. Selesai. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tadi saya menggunakan angka ya? 2027. Itu rahasia, Pak. Nanti saya jelaskan ya. Ya. Itu terkait dengan pernyataan Syekh Ahmad Yasin di saat mendirikan Hamas. Di saat mendirikan apa? Hamas. Ini saya ingin ini sambil waktu sedikit, benar-benar rekam nggak apa-apa. Saya ingin menyampaikan begini. Sekarang ini di antara kalangan para ustadz, para buya, itu masih mengkaji, masih memperdebatkan Hamas itu siapa. Ya, yang mengatakan ikhwan lah, inilah segala macam. Saya bilang, tidak pantas Anda mengomong siapa orang ini tatkala ini di tengah darah dan bom. Nggak punya etika Anda menggunakan itu. Kenapa? Sekarang kita tidak bicara lagi ini orang ikhwan kah, orang salafi kah. Sekarang tidak bicara itu, Pak. Yang kita bicarakan sekarang adalah darah yang tertumpah, rumah yang habis, anak yang jadi yatim, rumah sakit yang hancur. Itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Bukan persoalan Hamas itu siapa. Ini tolong ini ya. Saya kemarin kecewa betul dengan podcast jadinya Kubuza itu. Ya. Kecewa luar biasa saya. Kenapa? Mencoba untuk mendegradasi, masih mempermasalahkan Hamas itu siapa. Hamas itu adalah pejuang. Kalau tidak ada Hamas, Anda mau pergi ke sana? Saya bilang begitu. Sekarang pertanyaan, Pak, kalau nggak ada Hamas, siapa yang melawan di sana, Pak? Hah? Kita yang mau datang ke sana? Masya Allah. Gitu ya Pak Ji ya. Dan kita yakin insya Allah. Nah, tidakkah mungkin ya sebagaimana perang Badar, jumlah kaum muslimin cuma 313 berhadapan dengan 1000 orang pasukan Badar itu, pasukan kaum insya Allah Pak, insya Allah paling tidak dengan 3 analisa Pak. Saya buka. Yang pertama, sekarang Pak, kalau dulu Israel menyerang Palestina, itu sentimen Yahudi tidak terlalu tinggi di dunia Pak. Orang marah kepada Yahudi tidak terlalu tinggi. Sekarang ini Pak, yang marah kepada Yahudi Israel itu bukan hanya orang Islam. Sekarang orang Yahudi pun di beberapa negara itu ikut bangkit untuk menyuarakan kekejaman Israel kepada Palestina. Jadi sentimen yang pertama adalah sentimen Yahudi itu naik 100% di seluruh dunia. Maka jangan heran kalau Bapak baca berita terakhir, rumahnya Netanyahu itu dikepung oleh orang-orang Yahudi sendiri. Rumahnya Perdana Menteri Israel itu dikepung oleh warganya sendiri. Yang kedua, yang menginginkan terjadinya konflik sekarang di Palestina itu adalah Perdana Menterinya sendiri, Netanyahu. Kenapa? Karena di internal mereka itu sekarang konflik politik tidak pernah selesai. Netanyahu itu berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, konflik internal dalam negerinya. Yang kedua, kasus korupsinya. Ya, kalau ini tidak teralihkan, maka situasi politik dalam negeri ini itu akan menggoyang kedudukan Netanyahu. Maka dia lobby negara-negara sekutu. Dia lobby Amerika dengan teman-temannya bagaimana perang ini terus
digencarkan untuk mengamankan posisi politik dalam negeri Netanyahu. Makanya kalau kita tanya, kira-kira siapa yang pingin situasi ini terjadi? Yang punya kepentingan utama adalah Perdana Menteri Israel, yaitu Netanyahu. Sehingga apa? Netanyahu dengan kemampuan mereka, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga ini akan lama-kelamaan akan memicu. Yang ketiga, wah ini saya sudah kayak pakar politik Timur Tengah nih ya. Yang ketiga, bahwa tentara Israel ini Pak, itu tentara elit dan manja. Tentara elit dan sehingga mereka itu mampu berperang kalau didukung oleh alat-alat canggih. Tatkala alat canggih itu tidak ada, mereka harus face to face, maka jangan heran Pak, di saat batu-batu intifada tahun 2000-an, itu tank berhadapan dengan anak-anak kecil memegang batu, tank Pak. Itu mereka pakai tank Pak. Anak-anak kecil Palestina nggak pakai tank, pakai apa? Pakai batu melempar mereka. Dengan senyumnya anak mereka itu, anaknya Palestina, melempar mereka. Tentara-tentara Yahudi laknatullah itu dibalik tank-tanknya ketakutan melihat batu-batu yang terbang dari tangan-tangan mungil anak Palestina. Ya, tangan-tangan mungil Pak, kecil-kecil begini, umur 5 tahun, 7 tahun, melempar pakai batu tank. Sementara mereka bersembunyi di balik mana? Balik mana? Di balik tank. Nah sekarang ini Hamas telah menyandra lebih dari 136 senjata senjata tanknya Israel. Dan kita tahu bahwa sebagian besar produksi alat-alat digunakan oleh Hamas sekarang melawan Palestina itu diproduksi dalam negeri oleh Hamas sendiri. Sementara Palestina itu diimpor dari berbagai negara-negara sekutunya. 3, yang keempat. Sekarang ini kesadaran negara-negara. Makanya kan sekarang orang teriak Pak. Kenapa ya? Itu kan Amerika, Israel jauh tuh dari Amerika. Tapi bantuannya luar biasa. Kenapa negara-negara ini, Mesir, Yordan, ada 23 negara Arab sekitar itu. Itu kalau dibuka blokade dari jalur Gaza, dari melalui Mesir, itu bantuan-bantuan kita masuk Pak. Bapak kalau lihat sekarang Palestina, itu negara-negara Arab melalui pembukaan blokade-blokade sekitar itu sudah mulai menyadarkan semua. Andaikan blokade ini mereka buka dengan kesadaran luar biasa, Yordan buka, Mesir buka, negara-negara Arab buka, kemudian bantuan masuk dari seluruh dunia, diyakini bahwa Israel akan terkepung dan pada akhirnya dia akan mengangkat kaki dari Palestina. Pada saat itu Israel Palestina akan merdeka insya Allah. Kenapa Ustadz bilang tahun 2027 rahasia insya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ya, ini optimisme Pak. Ya, kalau bisa kita aminkan. Jangan, mudah-mudahan tidak sampai 2027 ya. Mudah-mudahan 2025 udah merdeka itu. Sekarang ini Pak, ya, walaupun kita lihat anak-anak yang mati, anak-anak yang hilang, mereka tersenyum Pak. Saya bilang, mungkin dunia mengatakan iba sekali ya melihat mereka. Tapi mereka tidak sedang hibah Pak. Mereka kemudian sedang disambut oleh malaikat-malaikatnya Allah di surga itu. Ya kan? Maka kita lihat ada seorang ibu di rumah sakit sedang memelihara merawat orang-orang yang masuk rumah sakit. Tiba-tiba di saat dia sedang memeriksa orang, ada jenazah yang lewat, ternyata dilihat anak kecilnya di situ. Bayangkan seorang dokter, seorang ibu sedang mengobati pasien, tiba-tiba ada tandu lewat yang ada di atas itu anak kecil perempuannya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Anaknya itu luar biasa. Tapi apa reaksi mereka? Ternyata dari ilmu psikologi Pak, yang kita lihat dari mereka adalah wajah-wajah ceria anak-anak Palestina itu. Tidak ada wajah ketakutan, tidak ada wajah mereka terpuruk, paling-paling menangis. Bapak mungkin lihat ada seorang anak kecil yang perempuan yang lagi viral di dunia sekarang, seorang perempuan kecil berdarah-darah, kemudian sampai dilap, tersenyum Pak, tidak ada. Gadis kecil luar biasa, tersenyum. Maka kata pakar bahwa senyum-senyumnya orang Palestina di tengah gempuran Israel itu adalah pertanda bahwa sebentar lagi negeri mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, oleh karena itu saya berharap ini, kalau Bapak Ibu tidak bisa berjuang ke sana, paling tidak jangan mencaci maki pula lah itu. Ini ikut-ikut pula itu Hamas bukan ikhwani itu. No, sudahlah ya, jangan meruncing keadaan ya. Tugas kita sekarang doakan mereka, kirim mereka doa, mudah-mudahan Allah berkahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang ru'yatullah, melihat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal tadi beliau singgung ya. Waktu Nabi Muhammad berangkat peristiwa Isra dan Mi'raj, itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tatkala menjelaskan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak langsung melihat Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad tatkala Isra dan Mi'raj tidak melihat Allah. Yang dilihat adalah ada tirai antara Allah dengan manusia. Tapi di akhirat nanti, nikmat yang paling besar setelah surga adalah melihat wajahnya Allah. Itu hadisnya sahih enggak Pak? Sahih. Kata Nabi SAW, innakum latarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri latughamma alaikum bisyai'in. Nanti kata Allah, kamu akan melihat wajahnya Allah di akhirat sebagaimana engkau melihat bulan di malam purnama, tidak ada batasnya antara engkau dengan Tuhan. Oh, makanya begitu orang masuk surga, lalu Allah bilang, saya akan berikan kepada kalian melihat sebuah kenikmatan yang luar biasa. Penduduk surga bilang, ya Rabb, kenikmatan apa lagi? Lalu dibukalah tirai itu. Di saat itu mereka melihat wajahnya Allah, disitulah kenikmatan yang paling luar biasa. Bapak, Ibu pernah lihat nggak anak-anak pencinta seorang artis melihat artis kira-kira gimana Pak? Historis kan? Ini Coldplay mau tampil nih. Ya. Ada seorang anak Indonesia kemudian pencinta Michael Jackson. Begitu melihat dia apa yang terjadi Pak? Historis. Jangan bayangkan manusia. Nanti orang yang masuk surga itu melihat orang zat yang mengasihi dia selama ini. Melihat yang memberikan dia tanah, melihat yang memberikan dia udara, darah, anak, semua. Zat yang memberikan kita nikmat luar biasa itu, nanti kita lihat di akhirat menjadi penduduk surga insya Allah. Mudah-mudahan kita masuk menjadi orang itu, amin. Terima kasih, sudah panjang betul nih, ya sudah jam 6. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, waktunya sampai lewat banyak. Kami mohon doanya Pak Ustaz dan doakan kita doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.